Pada Desember 2022, Belanda kalah dari Argentina yang kala itu diperkuat oleh Lionel Messi dalam pertandingan di babak perempat final Piala Dunia Qatar yang berakhir dengan skor 2-2. Kemudian hasil pertandingan ditentukan melalui adu penalti. Dan kini Louis van Gaal yang saat itu menjadi pelatih Belanda mengklaim bahwa kekalahan Belanda itu merupakan bagian dari konspirasi untuk memberikan trofi Piala Dunia kepada Lionel Messi. Apakah benar semuanya ini hanya rekayasa? Apakah kemenangan Lionel Messi itu sengaja dibuat agar menaikkan pamor bagi beberapa pihak tertentu? Mari kita analisa tuduhan berat Louis van Gaal yang menyebut Piala Dunia 2022 sudah direncanakan dan Messi harus jadi juara Piala Dunia. Antara rekayasa atau belum move on. Berbicara kepada sebuah media Belanda selama Eredivisie Awards, Louis van Gaal mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin bicara terlalu banyak tentang hal ini. Ia menyoroti tentang poin-poin seperti bagaimana Argentina mencetak gol mereka dan bagaimana Belanda mencetak gol. Lalu mengapa beberapa pemain Argentina yang kedapatan melanggar aturan tapi bebas dari hukuman. Dan ia pun berpikir bahwa semuanya sudah direncanakan. Wartawan kemudian bertanya pada van Gaal tentang apakah Lionel Messi harus menjadi juara dunia. Dan Louis van Gaal pun menjawab, "Saya pikir begitu." Meskipun awalnya tidak ingin terlalu banyak berbicara, van Gaal sebenarnya telah mengungkapkan banyak hal. Jelas, dia belum move on dari kekalahan tersebut. Itu wajar mengingat seberapa penting laga ini baginya dan juga bagi timnas Belanda. Tetapi juga agak aneh, kakek van Gaal yang telah berusia 72 tahun dan tidak asing dengan kemenangan maupun kekalahan dalam momen-momen besar masih juga belum bisa move on. Coba lihat saja. Van Gaal telah memenangkan 19 gelar sepanjang karirnya sebagai pelatih untuk klub seperti Ajax Amsterdam, FC Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester United. Dia telah 2 kali memimpin timnas Belanda sebagai pelatih dalam Piala Dunia. Pertama kali pada tahun 2014, dan yang terakhir di tahun 2022 lalu di Qatar. Namun tampaknya kemenangan Lionel Messi di Qatar telah menghantui pikiran van Gaal secara permanen. Messi seperti menjadi musuh bebuyutan baginya. Untuk mengingatkan Anda, Argentina dan Messi juga mengalahkan Belanda dalam semifinal di ajang Piala Dunia 2014. Jadi jika pakai pikiran rasional, sebenarnya klaim Louis van Gaal adalah hal yang tidak masuk akal. Namun mari kita analisa lebih dalam lagi, untuk membuat semuanya lebih bisa dipahami dan lebih jelas. Gol Argentina versus gol Belanda. Gol pertama Argentina di babak perempat final datang pada menit ke-35. Ini adalah gol yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Argentina selamanya. Operan Messi tanpa melihat ke fullback kanan Nahuel Molina membelah 6 pemain Belanda. Molina dengan cekatan melewati kiper Andries Noppert. Itu adalah wujud dari kehebatan Messi, dan rupanya menjadi alasan pertama dalam tuduhan Louis van Gaal. Padahal tidak ada unsur keberuntungan atau santet di sini. Belanda kemudian kembali kebobolan pada menit 73. Argentina mendapatkan hadiah penalti setelah Marcos Acuna dilanggar di dalam kotak penalti oleh Denzel Dumfries. Dan Messi berhasil mengkonversi penalti tersebut dan juga menjadi penalti ketiga bagi Argentina di ajang Piala Dunia. Argentina total mendapat 5 penalti dalam 7 pertandingan. Dan meskipun penalti yang diberikan kepada Dumfries terbilang tanpa protes, itu juga cukup jelas. Acuna memancing Dumfries dengan memotong tajam pada kecepatan penuh. Kaki belakang Dumfries mengenai kaki Acuna dan cukup untuk membuat kontak yang menjadi alasan bagi wasit untuk memberikan hadiah penalti pada Argentina. Pemain Argentina langgar aturan dan tidak dihukum. Louis van Gaal memiliki dasar untuk hal ini. Pada menit ke-88, setelah 2 tackle agresif berturut-turut, gelandang Argentina Leandro Paredes melepaskan tembakan ke bangku cadangan Belanda. Ini memicu cekcok antara kedua tim, dan Paredes mendapatkan kartu kuning. Beberapa detik sebelumnya, tackle terlambat Paredes pada Nathan Ake adalah pelanggaran yang seharusnya dihukum, namun tidak mendapatkan sanksi dari wasit sama sekali. Namun pertandingan perempat final ini secara keseluruhan berlangsung dengan penuh ketegangan dan fisik. Pemain dari kedua tim menggunakan permainan psikologis dan ejekan untuk mendapatkan keuntungan atau mengirimkan pesan intimidasi. Tidak ada yang tak emosi dalam pertandingan ini.
wasit Spanyol Antonio Mateo Lajos dikritik oleh pemain dari kedua tim dan kemudian dikirim pulang usai pertandingan panas tersebut. Messi pun juga merasa kesal pada wasit usai pertandingan. Ia mengatakan bahwa skuad Argentina sedikit cemas sebelum pertandingan karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika laga dipimpin oleh wasit yang tak layak memimpin pertandingan sebesar itu. Messi pun mengatakan bahwa FIFA seharusnya tidak menunjuk wasit seperti itu untuk pertandingan sepenting ini. Pertandingan yang sangat menentukan, dipimpin oleh wasit yang kurang capable. 5 hadiah penalti Argentina. Jika Piala Dunia 2022 memang digelar untuk menjadi panggung bagi Lionel Messi dan Argentina, jelas ini berlebihan. Coba lihat laga-laga Argentina sebelum melawan Belanda. Argentina kalah 2-1 oleh Arab Saudi dalam pertandingan grup pembuka mereka. Saat itu, timnas Argentina dihujat dan langit seakan runtuh bagi Messi dan rekan-rekannya usai laga yang paling mengejutkan dalam sejarah Piala Dunia. Argentina kemudian memenangkan pertandingan melawan Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, Kroasia, dan tentu saja dalam pertandingan final yang mendebarkan melawan timnas Prancis. Piala Dunia 2022 menjadi kontroversial bukan hanya karena berisiknya negara barat membahas hak asasi manusia di Qatar dan pelanggaran dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk turnamen itu, tetapi juga dalam konspirasi dan suap yang dibutuhkan agar Qatar terpilih sebagai tuan rumahnya. Dan mungkin Louis van Gaal memikirkan hal itu ketika dia membuat tuduhan berat dan gak masuk akal ini. Dan mungkin saja sang kakek sedang stres memikirkan bagaimana cara agar Belanda sekali aja menang Piala Dunia. Namun akhirnya terjegal juga di perempat final. Secara alami tentu saja ia langsung menyalahkan lawan terakhirnya. Van Gaal pun akhirnya menyoroti 5 hadiah penalti yang diperoleh timnas Argentina sepanjang turnamen. Penalti pertama Argentina mereka peroleh saat melawan Arab Saudi, ketika VAR memutuskan bahwa Paredes ditarik dan terjatuh di dalam kotak penalti dari tendangan sudut. Messi berhasil mengkonversi penalti, tetapi Argentina kalah dalam pertandingan itu. Dalam pertandingan grup kedua Argentina melawan Polandia, VAR sekali lagi turun tangan untuk memberikan penalti kepada Argentina, karena kiper Polandia Wojciech Szczesny salah mengantisipasi umpan silang yang ditujukan kepada Messi, dan akhirnya membentur wajah kapten Argentina tersebut secara tidak sengaja. Hukumannya keras, tetapi juga bukan keputusan yang diperlukan Argentina untuk memenangkan pertandingan, karena Szczesny berhasil mengagalkan penalti dan Argentina mencetak 2 gol untuk menang 2-0. Penalti melawan Kroasia mungkin adalah yang paling kontroversial dari 5 penalti Argentina. Dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper, Julian Alvarez mengarahkan bola melewati kiper Kroasia Dominik Livakovic, yang kemudian bertabrakan dengan penyerang Manchester City tersebut. Wasit memutuskan penalti dan tidak menggunakan VAR untuk memeriksa keputusannya. Mereka yang menganggap bahwa itu bukan penalti, itu karena mereka melihat kiper Livakovic yang berdiri tegak dan dilanggar oleh penyerang. Namun masalahnya, Livakovic sama sekali tidak melakukan sentuhan terhadap bola, dan pasti akan menjadi gol jika tidak disapu oleh bek tengah Kroasia, Dejan Lovren. Ini adalah keputusan yang sulit, tetapi tetap saja tidak cukup untuk bisa dikatakan sebagai sebuah rekayasa seperti kata Louis van Gaal. Dan yang terakhir adalah saat Angel Di Maria mendapatkan hadiah penalti dalam pertandingan final melawan Prancis. Itu adalah penalti yang juga jadi sorotan yang diberikan bagi Argentina. Dan kebetulan wasit Polandia, Szymon Marciniak, tidak ragu dalam memberikan keputusannya. Dalam pertandingan yang penuh dengan kekacauan seperti itu, apakah kita benar-benar akan menganggap satu pelanggaran sebagai indikasi dari sebuah konspirasi? Mantan pemain timnas Prancis Patrice Evra merespon pernyataan Van Gaal dengan sangat sederhana. Messi membawa Argentina, katanya. Orang-orang mengatakan Messi memenangkan Piala Dunia karena dia mencetak 5 penalti. Saya katakan, coba pergilah dan cetak sendiri penalti itu. Louis van Gaal sangat ceroboh jika memberikan tuduhan bahwa Piala Dunia direkayasa untuk keuntungan bagi Lionel Messi dan Argentina. Komentarnya justru lebih banyak merusak reputasinya daripada memperkuat argumennya tentang konspirasi di Piala Dunia. Bagaimana menurutmu? Emangnya ada konspirasi di Piala Dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.